Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nashhadu rabbana annaka antallahu la ilaha illa anta. Ba'asta Muhammadur Rasulullah basyiran wa nasira. Qauluhul fasal wa hukumul adal wa sunnatihir rusyd wa huwa bil mu'minina ra'ufur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis, likulli syai'in hasabi wa hasabi ummati baina si'tina wa sab'in. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulil karim wa nahnu ala dzalik nasyahidina wasyakirin wa la haula wa la quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hadirin wal hadirat ikhwanu fillah, sidang jamaah ta'ziyah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang kami muliakan dan kami ta'zimi akhinal fadil, sahabat kami Bapak Dr. Ki Haji Muhammad insyaallah selaku Ketua Tanfiziyah, dan juga Bapak Direktur Tonasa yang hadir bersama kita, Bapak dari Kementerian Agama dan seluruh anggota DPRD yang sempat hadir, seluruh tamu undangan, para alim ulama, para tokoh masyarakat, ibu-ibu, dan wabil khusus keluarga besar almarhum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kelapangan dalam kalbunya dan menghembuskan hawa dari dalam surga. Salah satu doa yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk kita panjatkan yang menyebabkan kita bisa mendapatkan dua asbab keselamatan. Rasulullah itu pernah berjanji, siapa yang membaca doa ini, kata Nabi, maka Allah akan menghembuskan hawa dari dalam surga masuk ke dalam kalbunya, sehingga itu selalu merasa tenang. Yang kedua, siapa yang membaca doa ini, kata Nabi, 3 kali atau 7 kali, maka Rasulullah akan menggandeng tangan orang itu untuk masuk ke dalam surganya Allah. Makanya jamaah ta'ziyah sekalian, doa ini dimasukkan para ulama kita di zikir pagi dan petang, dan sangat masyhur di kalangan para ulama kita, dan saya sering mengajak jamaah untuk mengamalkan doa ini. Doanya pendek, orang biasa mengistilahkan syahadat pertama, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Di riwayat yang lain mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wattiba wa rasulah. Jadi kita pakai yang mana, 3 kali atau 7 kali. Itu sangat dianjurkan untuk dibaca karena itu akan mendatangkan syafaat. Sekaligus kata Nabi, Allah akan menghembuskan hawa dari dalam surga, langsung masuk ke dalam kalbu orang yang membaca doa ini. Sebenarnya doa ini biasa dipakai ketika ada anak mau dihitan, itu disuruh baca. Makanya saya wasiatkan, ini penting untuk keluarga, terkhusus kepada istri almarhum dan anak-anak beliau. Kemudian yang kedua, di dalam sholat
ketika sholat sunat ataupun sholat fardu kita bisa membaca surah Al-Kautsar. Karena ketika Rasulullah tertimpa musibah, anak beliau meninggal yang bernama Ibrahim, itu sampai Nabi meneteskan air mata. Maka turunlah surah ini untuk mengobati kegundahan Rasulullah. Maka siapa yang membaca surah Al-Kautsar ini, maka Allah akan menenangkan kalbunya. Makanya ketika kita tertimpa atau musibah atau ada kesusahan, maka hendaknya mengamalkan juga ketika kita sholat sunat. Bisa dibaca sampai berulang 7 kali setiap 1 rakaat. Itu surah Al-Kautsar. Jadi kemudian saya ingin sampaikan bahwa dalam perjalanan manusia sebenarnya kematian itu hanya tutup usia. Makanya kalau orang meninggal kita mengatakan tutup usia. Keliru itu mengatakan setelah orang meninggal itu sudah selesai urusan. Itu jadi masalah. Di dalam Al-Quran itu disebutkan kan innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Jadi kitab catatan amal itu tidak akan tertutup kecuali dunia ini kiamat. Makanya dari situlah kenapa amal jariah itu sangat penting. Keluarga yang ditinggalkan melakukan kebaikan itu penting. Karena semua amal kebajikan yang dilakukan anak itu orang tuanya dapat, yang disebut dengan syafaat pahala. Makanya semakin banyak anak itu semakin banyak rezeki. Bukan rezeki bawa rezeki uang, tidak, tapi rezeki kebaikan. Bahkan Rasulullah mengatakan siapa yang meninggalkan 2 atau 3 anak perempuan yang ahli ibadah, maka ibu bapaknya tidak disentuh api neraka. Itu jaminan. Jadi syafaat itu tidak dari Rasulullah saja, tidak. Al-Quran bisa menjadi syafaat, ulama bisa menjadi syafaat. Kita yang dari DDI ya ada guru kayak Abdul Rahman Ambodale yang kelas waliullah. Yang dari Nahdlatul Ulama ada Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, ada Kiai Khalil Bangkalan. Yang dari Muhammadiyah ada Kiai Ahmad Dahlan. Karena ulama itu bisa memberi syafaat. Anak perempuan itu bisa memberi syafaat. Jadi jangan katakan hanya syafaat mutlak itu dari Rasulullah, tidak. Jadi memang ada beberapa itu yang bisa memberikan syafaat. Al-Quran bagi penghafal Al-Quran ya bisa memberi syafaat. Walaupun nanti ada ulama mengatakan ya kalau dia hafal sampai meninggal. Kalau dia lupa itu jadi masalah. Karena penghafal Al-Quran yang lupa hafalannya itu paling berat siksaannya. Karena dia akan dimasukkan ke dalam api neraka dan itu akan keluar api dari mulutnya. Makanya berat itu. Makanya penghafal itu kita sering mengatakan, wah sudah hafal, alhamdulillah, itu yang bahaya. Makanya ada ulama kita mengatakan bagi hafiz Quran mestinya mentelaki di hadapan Allah. Artinya khatamkan Al-Quran dalam sholat. Seperti Imam Abu Hanifah 2 kali menghatamkan Al-Quran sehari semalam. 1 kali di dalam sholat dan 1 kali di luar sholat. Jadi tapi itu tidak mudah. Kemudian saya tadi mengatakan perjalanan orang itu ketika di alam kubur itu kan misalnya begini, alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam kubur, kemudian nanti kebangkitan, kemudian kiamat, kemudian kebangkitan, kemudian itu mahsyar, di padang mahsyar, kemudian itu mizanullah, pencatatan amal, kemudian disarahkan, setelah itu titian, setelah itu baru menunggu syafaat. Setelah itu baru antara surga dan neraka. Jangan pernah pikirkan ini yang 2, yang terakhir. Surga neraka itu akhir perjalanan. Surga dan neraka itu Pak bukan tujuan kita. Makanya semua kalau kita sholat pasti membaca sholati wa nusuki wa hayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Di situ bukan lil jannah, bukan juga li khaufin nar, bukan. Jadi di situ lillahi rabbil alamin. Makanya yang paling pokok semua ibadah adalah rahmat. Dan orang mau masuk surga itu kuncinya cuma 2. Kalau bukan jalur syafaat, pasti jalur rahmat. Itu aja. Makanya semua ulama kita mengajarkan kalau mau sholat jangan pernah pikirkan pahala. Karena pahala itu surga neraka itu jangan pikirkan itu, karena itu makhluk. Mestinya rahmat. Makanya dia baca ilahi anta maksudi wa ridhaka anta matlubi.
Ada yang menambah wa atini mahabbataka wa ma'rifatak. Ya tidak masalah. Itu kan untuk menghadapkan kalbu, tapi itu bukan bacaan salat. Itu dibaca sebelum kan, hanya untuk meyakinkan diri bahwa ibadah ini hanya rahmatmu. Kan begitu. Karena kalau pahala tidak pernah cukup. Tidak pernah. Makanya selalu yang kita cari kalau bukan jalur rahmat itu jalur syafaat. Makanya semua ibadah tidak ada nabi itu yang bisa memberi syafaat kecuali Rasulullah. Dan itu ilmiah sekali, Pak. Saya dulu itu mengatakan tidak, semua nabi itu bisa memberikan keselamatan. Kenapa? Karena dia kan diberikan khususnya. Tapi setelah dikaji, memang Rasulullah itu satu-satunya nabi yang diberikan otoritas oleh Allah, otoritas ibadah. Kalau yang lain tidak ada. Kalau Nabi Musa memadakan perintah, itu pasti perintah Allah. Kalau Nabi Musa itu pasti perintah Allah. Nabi Ibrahim pasti perintah Allah. Tapi untuk Rasulullah ada yang lari ke Nabi. Maka semua ibadah itu punya turunan. Sholat wajib ada sholat sunnah. Puasa wajib ada puasa sunnah. Haji wajib ada umrah sunnah. Zakat wajib ada sedekah sunnah. Syahadat wajib kemudian ada sholawat sunnah. Itu pasti ada turunannya. Yang turunan ini lari ke Nabi. Dan itu otoritasnya Rasulullah. Padahal itu perintah dari Allah kan. Tapi kenapa Nabi yang menjadi diberikan otoritas ibadah, bahwa itu Rasulullah disebut sunnah? Karena itu jalur syafaat. Makanya saya bilang, kalau kita sholat isya, kalau sholat isyanya lolos, itu bisa dapat rahmat. Tapi kalau tidak bisa dari sholat isya, maka ambil sholat sunnahnya. Sholat sunnah isya itu nanti jalurnya ke syafaat. Kenapa sholat sunnah penting, Pak? Karena sholat fardu tidak mungkin sempurna. Kan begitu. Jadi kalau kita tidak bisa dapat rahmat Allah, maka kita akan kejar syafaat Rasulullah. Jadi ibadah sunnah, ibadah fardu itu kan selalu berbarengan. Cuma kadang orang tidak sholat sunat. Kalau tidak sholat sunat ya zikirnya, baca subhanallah 33 itu sunnah juga itu. Kan tidak masalah. Makanya saya mengatakan setiap ibadah yang kita lakukan itu sebenarnya otoritasnya hanya lari dua. Kalau bukan rahmat Allah, puasa Ramadan itu nanti larinya ke rahmat. Makanya Allah langsung yang balas. Kalau puasa Senin Kamis atau puasa Daud itu larinya ke Rasulullah. Itu jalur syafaat. Jadi kalau kita tidak lolos di jalur rahmat, makanya periksa ibadah sunnahnya. Karena nanti Nabi yang mengakui. Itu aja kuncinya, Pak. Jadi jangan anggap sepele yang sunnah ini. Karena semua itu ada imbal, istilahnya ada larinya. Bilang kalau ini sunnah lari ke sini, umrah lari ke syafaat, kalau haji itu lari ke rahmat Allah. Kuncinya di situ. Makanya semua ibadah sunnah itu lari ke situ, Pak. Jadi jangan anggap sepele kalau ibadah-ibadah sunnah. Saya ingin tekankan begini, ketika orang meninggal itu kan di alam ruh itu 1000 tahun. Dalam satu riwayat itu, dalam risalah saya baca bahwa 1000 tahun ruh itu baru dipertemukan dengan jasad. Di alam rahim itu kan 9 bulan 10 hari. Itu surga pertama. Makanya orang sebelum ketemu di alam rahim, jasadnya sebelum ketemu itu disebut kematian pertama. Nanti ketika ketemu itu kan 9 bulan 10 hari. Kemudian lahir di dunia ini berapa lama? Likulli syai'in hasabi wa hasabi ummati baina si'tina wa sab'in. Rasulullah minta untuk umatnya itu jangan umurnya panjang. Saya terus terang jarang berdoa minta umur panjang. Hampir dipastikan tidak minta. Walaupun orang tidak masalah, saya tidak salahkan. Karena Nabi minta untuk umatku jangan panjang umurnya. Jangan ikuti nabi-nabi terdahulu yang ada sampai 800 tahun umurnya. Ada 300 tahun, bahkan ada yang tembus 1000 tahun. Nabi tidak inginkan itu. Makanya dia mengatakan likulli syai'in hasabi wa hasabi ummati baina si'tina wa sab'in. Setiap segala sesuatu itu ada waktunya. Dan untuk umatku itu umur antara 60-70 tahun. Makanya ketika ada orang umurnya 60 tahun kemudian dia meninggal, umur antara 60 sampai 70, jangan bersedih. Karena itu Nabi yang memanggil. Saya sering sampaikan orang. Ketika ada suami kita, ada istri, ada keluarga meninggal di umur antara 60-70, jangan bersedih. Itu seakan-akan Nabi sudah minta, ya Allah umur umatku ini antara 60-70. Ketika meninggal di situ berarti doanya Nabi di situ tembus. Dan jangan bersedih karena Nabi yang memanggil itu. Itu aja kuncinya.
Tapi kenapa Pak? Antara 60-70 Nabi tidak menginginkan kita lama berdosa kalau berdosa. Bayangkan kalau umur 800 tahun nah main judi Pak, minimal 700 tahun main judi. Kan begitu. Sama jika kalau camat, kalau ada camat menjabat 10 tahun lama diperiksa itu. Tapi kalau ada camat cuma 5 bulan dan berhenti tidak lama diperiksa itu. Kan begitu. Iya. Itu aja kuncinya. Makanya hidup ini kan hisapnya lama. Apalagi kalau semua jabatan ditanyakan dan pasti itu Pak. Makanya ulama dulu paling takut mengambil jabatan. SK itu cuma satu, jangan coba ditambah karena itu hisapnya satu jabatan itu sampai ratusan tahun. Nah sekarang kan banyak penasehat di sini, penasehat di sana, ketua di sini, ketua di sini, oh banyak sekali. Iya, itu jadi masalah. Ya cocok kalau ladang pahala cocok, tapi kalau masalah itu masalah juga itu. Ya makanya pertanggungjawabannya berat dan itu tidak ada yang mau terima. Gunung diserahkan untuk menerima amanah tidak mau, hanya manusia yang bisa. Makanya saya setiap tarikan nafas, makanya Sayyidina Ali mengatakan seandainya bukan karena ini amanah dan ini tidak bisa saya mundur untuk tidak menerimanya, sesungguhnya jabatan khalifah ini jauh terhina. Lebih mulia liur anjing dibanding jabatan saya. Itu kata Sayyidina Ali. Lebih makan jakmo pi bebek kilo na asuina ya jabatakku. Karena liur anjing ketika menetes di tanah tidak akan ditanya oleh Allah kalau di hari kemudian. Tapi setiap tarikan napasku semenjak menjadi khalifah itu pasti ditanyakan. Itu Pak. Tapi jangan takut ambil jabatan ini. Nanti melepaskan semua jabatannya itu jadi masalah lagi tuh. Kemudian kita hidupkan begitu. Kemudian Nabi kan minta memang supaya tidak lama dihisap. Kalaupun berdosa tidak lama. Kemudian karena umurnya pendek, itu kesempatannya Rasulullah minta kepada Allah supaya pahala kita dilipat gandakan. Makanya menjabil hasanati falahu asru amsalihha. Siapa yang melakukan satu kebaikan maka Allah akan balas menjadi 10. Kemarin mungkin di antara kita banyak yang berkurban dan kurbannya patungan. 1 ekor sapi 7 orang, 7 nama. Itu kadang orang mengatakan wah salah juga itu Ustaz kalau 7 tapi kan 1 ekor sapi itu nanti ditunggangi 7 orang. Saya bilang itu kalau hitungan dunia. Tapi Allah kan mengatakan satu kebaikan saya balas 10. Makanya 1 ekor sapi itu jadi 10 ekor. Makanya kalau 7 nama itu kan masih ada 3 sisanya tuh. Makanya boleh diambil 1/3 untuk dia makan karena yang 3 ekor ini masih dia bagi. Itu kuncinya sebenarnya. Itu hitungannya itu pas sekali tuh Pak. Walaupun sebenarnya kurban ini dipakai standar minimal bukan standar maksimal. Makanya saya sering sampaikan kalau camat bupati jangan masuk 7 ekor 1 ekor sapi baru 7 orang, jangan, keliru juga itu. Sama Pak Desa Pak, kalau Pak Desa ambil 1 sapi jangan masuk juga 7 nama. Iya. Karena itu standar minimal, artinya 1 ekor bisa untuk 7 orang, itu yang paling rendah. Ke atasnya tidak dibatasi, 1 ekor 1 orang, 10 ekor 1 orang, 100 ekor 1 orang, tidak masalah. Ketika mampu, makanya Nabi Ibrahim itu berkurban 1000 ekor kambing, 100 ekor unta. Dan itulah yang menyebabkan malaikat bertasbih. Makanya saya kemarin mengatakan ketika melihat kurbannya Pak Presidennya, saya tidak menghina, melihat kurbannya Pak Presiden itu luar biasa dengan sapi dengan harga 500 juta ya, dengan sekian ton. Saya mengatakan itu rugi Pak. Ruginya karena pahala binatang kurban itu dihitung dari bulunya. Coba kalau dia sembeli 10 ekor sapi dengan harga 25 juta, kan bisa kalau 500 juta kan dapat 20 ekor. Mana lebih banyak pahalanya itu bulunya itu yang 20 ekor daripada 1 ekor. Kan begitu. Kalau kita mau hitung pahala kan, kayaknya ada ulama mengatakan mesti cerdas beribadah. Jangan melihat besarnya. Nabi Ibrahim itu dikagumi para ulama, dikagumi malaikat bukan karena besar untanya, bukan, tapi karena banyaknya yang dia sembelih. Kan begitu. Makanya orang-orang kaya ini jangan pilih bilang paling besar ya. Baguslah kalau besar, tapi coba kejar kalau pahala dihitung ke bulunya. Coba rugi kalau 1 kan. Coba ini apalagi kalau daging, oh sudah 1 ekor 500 juta, palingan dagingnya 1 ton.
Kalau beli 20 ekor kan begitu. Makanya kalau hitung pahala, dari sinilah ibadah kita. Karena kita kan tidak lama hidup, hanya antara 60-70 tahun. Itu aja kuncinya Pak. Makanya harus cerdas. Sama aja dengan ibadah. Cari kesempatan. Oh ini yang besar pahalanya, tempuh ke situ. Itu kan banyak. Kemudian untuk almarhum, saya ingin kasih tahu begini. Ketika orang meninggal, satu yang tidak pernah pindah itu jasa. Itu yang tidak pernah pindah. Jasa yang tidak pernah pindah Pak. Jika anaknya dermawan atau bapaknya yang dermawan, maka tidak bisa pindah itu ke anak. Tidak bisa. Jadi makanya orang kalau mau dikenang selamanya, cukup itu perbanyak jasa. Bukan memperbanyak harta. Orang yang banyak hartanya bisa dibilangi tamak. Sebenarnya makanya kalau mau jadi orang baik gampang Pak, cukup dermawan. Jadi tidak usah menunggu kaya. Sebenarnya harta itu tidak pernah merubah sifat orang. Jabatan itu tidak pernah merubah sifat orang. Saya selalu bilang bahwa jabatan dan harta tidak pernah merubah sifat orang, hanya mempertegas identitasnya seseorang. Ketika ada orang sombong ketika ada jabatannya, Nabi bilang dulu tidak sombong, sebenarnya sombongnya juga dulu, cuma tidak nampak. Iya. Nabi bilang itu kikir, kaya pindah kikir. Tidak, dari dulu itu kikir. Cuma baru nampak ketika banyak hartanya. Artinya harta dengan jabatan tidak merubah sifat seseorang, hanya mempertegas identitasnya. Bahwa orang itu sebenarnya sifatnya begitu memang. Iya, makometomi roh napami muba. Itu kan begitu. Iya. Orang tamak dulunya tidak tamak, tapi ketika memegang jabatan tamak. Sebenarnya itu orang tamak itu dulu cuma tidak nampak, tidak ada juga kesempatannya. Artinya jabatan dengan harta hanya mempertegas identitas, tidak merubah sifat. Begitu memang dia. Makanya sama jika kalau ada kegiatan begini, nah orang bagi-bagi kue kotak, nah ambil 2 kotak. Kalau jadi pemimpin itu korupsi juga itu. Iya. Nggak usah protes pemerintah, korupsi ini, naik kau mulai. Begitu aja Pak. Dari kecil situ, jangan ketawa Bu, karena banyak yang begitu. Iya, dari situ aja Pak. Makanya saya sering mengatakan sebenarnya kehidupan begitu. Makanya kenapa ulama kita dari dulu menguji, istilahnya pret on propertes itu, ya. Menguji. Umar bin Abdul Aziz kan tidak mentes bilang oh harus begini-begini, tidak. Nah kasih saja biji kurma. Ini biji kurma kau ambil, siapa mau jadi gubernur, datanglah mendaftar, dikasih biji kurma. Tidak ditanya, dikasih saja, tanam itu. Nanti 2 bulan kau datang ke sini. Dia tanam, kemudian kasih kembali. Sekalinya pulang, kurmanya ada yang 3 lembar, ada yang 2 lembar, ada yang tidak tumbuh. Nah bilang itu yang 3 lembar, bilang, oi saya ini karena saya paling subur kurmaku. Itu yang 2 lembar, nah bilang, woi tipis harapan ini. Yang tidak tumbuh itu cuma diam, diketahui, wah itu tidak tumbuh, kenapa datang? Mestinya tidak datang. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Yang menjadi gubernur, khalifah, dan menjadi pimpinan, bupati kalau kita, ini yang tidak tumbuh kurmanya. Tanya, kenapa bisa? Protes ini, nah bilang, itu biji kurma yang saya kasih ke 2 bulan yang lalu, saya sudah masak, tidak mungkin tumbuh. Iya, saya sudah masak, tidak mungkin tumbuh. Berarti kau mengakali demi mengejar jabatan. Kalau kau jadi pemimpin, kau halalkan segala macam cara. Ini yang satu, dia sudah tanam, dia lihat tidak tumbuh, lama baru berpikir, oh ini bisa diakali, dia mengakali. Artinya kalau kau jadi pemimpin, kalau mau selesai korupsi juga kau. Begitu. Makanya yang jujur yang dipilih. Kan begitu. Makanya dulu kan begitu ulama kita menguji. Makanya Nabi mengatakan man lam yashkur qalilan falam yashkur katsiran. Siapa yang tidak syukur yang sedikit, kalau banyak juga. Kalau ada orang miskin yang bilang kalau saya kaya, maki percaya. Biar kaya begitu tong. Iya, jadi siapa yang tidak gemar bersedekah di waktu dia dalam keadaan susah, pasti di saat dia kaya pun tidak akan. Itu aja kuncinya, Pak. Karena memang itu dari dalam, bukan dari luar. Ini kuncinya. Makanya saya katakan tadi, jasa almarhum ini dikenal orang. Kita lihat banyak karangan bunga dan banyak keluarga yang datang, itu karena jasa beliau. Jasanya, bukan karena hartanya, tapi jasanya.
Dan itu menjadi catatan untuk kita. 40 aja orang yang mendoakan, itu sudah luar biasa. 100 orang yang mensolati, pasti ada orang beriman dan waliullah di situ. Dan itu ada jaminan. Makanya untuk keselamatan orang itu banyak jalurnya, bukan satu. Makanya saya sering mengatakan, jangan memvonis orang bila masuk neraka, tidak. Banyak jalurnya. Dia punya 2 anak perempuan ahli ibadah. Nabi sudah mengatakan, diperlihatkan saja api neraka, tidak. Cuma anak perempuan ya, kalau anak laki-laki tidak. Mohon maaf. Iya. Tidak terhitung kalau menantu. Harus anak. Itu. Jadi siapa yang meninggalkan 2 atau 3 anak perempuan, kata Nabi, ahli ibadah, maka ibu bapaknya tidak tersentuh api neraka. Karena mendidik anak perempuan itu 2 kali lipat lebih berat dibanding mendidik anak laki-laki. Makanya itu jaminan. Jadi kalau bapaknya biasa-biasa ibadahnya, tapi anaknya, anak perempuannya luar biasa, itu diberikan keselamatan. Dan orang bisa masuk surga, Pak, bukan karena dia, tapi keluarga yang ditinggalkan. Itu jelas hadisnya. Bisa diputar sedikit speakernya supaya tidak storing. Yang ini aja, Bu, kasih putar sedikit ke sini. 1. Ya. Jadi saya ingin kasih tahu begini. Kuncinya, kalau orang mau selamat, itu bisa dari keluarga yang ditinggalkan, dia bisa selamat. Kan itu hadis. Siapa yang salah satu keluarganya dipanggil oleh Allah, artinya meninggal. Kemudian keluarga yang tinggalkan bersabar menerima apa yang ditetapkan oleh Allah, maka tidak ada balasan bagi orang yang meninggal itu kecuali surga di sisi Allah. Coba, agama itu luar biasa, Pak. Makanya kalau kita masuk neraka itu fatal betul. Iya. Betul, Pak. Makanya kita harus yakin betul bahwa syafaat Nabi itu menunggu. Kita mau takutnya di mana, Pak? Yang pertama kalau menjelang kematian, kan ada kalimat man akhiru kalami la ilaha illallah. Di riwayat lain mengatakan man akhiru kalami Allah fadahalal jannah. Saya dapat 2 hadis itu. Saya punya kitab di rumah itu ensiklopedia hadis Nabi, kurang lebih 600.000 hadis Nabi di dalamnya. Itu saya temukan memang 2 riwayat, Pak. Yang masyhur itu man akhiru kalami la ilaha illallah fadahalal jannah. Tapi di ulama tarekat itu jarang dipakai itu. Justru yang dipakai di kalangan ulama tarekat man akhiru kalami Allah fadahalal jannah. Kenapa? Karena ada kehati-hatian. Ketika kita membaca mengatakan la ilaha kemudian meninggal. Apa maknanya itu? Tidak ada Tuhan. Coba. Tapi kalau dia mengatakan Allah, itu pasti. Makanya orang yang membaca la ilaha illallah, ya kalau mampu, kita tuntun dia. Kalau dia tidak bisa lagi membaca la ilaha illallah, maka cukup beri ajarkan dia, talkinkan dia dengan kalimat Allah. Allah. Jelaskan dalilnya. Wala zikrullahu akbar. Itu aja kuncinya, Pak. Kalau dia baca la ilaha kemudian mati, tidak ada Tuhan. Makanya sama dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau kita mengatakan la ilaha illallah, benar-benar tidak ada Tuhan. Makanya di situ kalimatnya harus panjang. La ilaha. Di situ kan ini. Makanya di tarekat itu kan dipakai. Ditarik la ilaha illallah. Itu 7 latifah itu. Dari pusar ditarik ke ubun-ubun, kemudian dimasukkan ke sebelah kanan, baru ditarik ke sebelah kiri. Makanya biasa dia bergerak la ilaha illallah. Itu karena latifah. Ada juga yang cuma goyang-goyang la ilaha illallah. Kalau itu saya tidak tahu. Saya tidak komentari yang begitu. Kemudian perjalanan kan begitu, Pak. Cuma kita sebenarnya ini juga harus tahu betul cara mengurusi orang yang mau meninggal. Ini yang penting sekali. Karena ini persoalan, kadangkala kita melihat orang sakarat, tidak tahu apa mau dilakukan. Kuncinya itu kan begini, kalau sudah tanda kematian itu sudah ada, periksa betul. Yang pertama itu rambut, pasti tidak bunyi. Tidak bunyi itu, Pak.
Makanya di Imam Ghazali mengatakan ketika ruhnya rambut itu sudah tidak ada, itu satu tanda. Makanya itu dikasih bunyi begini. Kalau sudah dipegang itu kemudian dikucak tidak bunyi, itu sudah tanda bahwa ruhnya rambut itu sudah tercabut. Ya periksa sekarang. Itu tanda, Pak. Makanya ulama dulu kita, orang tua itu yang pernah pelajari, kalau datang melihat orang sakit, itu dia usap kepalanya sambil ngomong, insya Allah, mudah-mudahan. Tapi dia periksa itu, nanti ke belakang dia kasih begini. Kalau ndak bunyi, dia akan perhatikan yang lain. Itu hidung, Pak, itu tidak akan ketemu. Itu pasti bengkok ini bagian tengah. Orang dulu kan mengatakan, ya kupatu letengnya siratal mustaqim. Itu sebenarnya ini hidungnya. Hidung orang yang mau meninggal itu, Pak, tidak ketemu ini, pasti bengkok. Itu garisnya tidak lurus. Kemudian ini, itu dia bilang bulu arafah. Ketika dia lari turun, daun telinga yang di sini di ujung atas itu pasti hitam. Kemudian lihat kuku. Itu tanda. Dan itu diperiksa betul, Pak. Sebenarnya banyak kan orang mengatakan, oh ini tidak lama lagi. Nah bilang, ini orang tidak sholat bisa tahu. Ya karena pernah pelajari, sama aja dokter. Biar tidak sholat dokternya bisa tahu penyakit jantung ini, karena hitam di bagian matanya. Nah begitu, kalau ilmunya pernah dipelajari, biar orang tidak sholat bisa tahu. Tapi kalau dia tidak pernah pelajari ilmunya, biar bangun sholat tahajud setiap malam, dia tidak akan tahu. Kan begitu aja. Itu aja kuncinya. Kadang-kadang kita akan mengatakan, oh tidak usah percaya karena dia tidak sholat. Oh bukan, lain itu. Karena memang ada ilmunya. Di situ dipelajari betul. Mulai dari rambut tidak akan bunyi itu 40 hari. Kemudian ketika ada keringat, itu akan jatuh dari bagian atas itu ke ujung sulbiah, dan itu dingin seperti air es, kemudian hilang. Kemudian akan gemetar, mulai dari ujung kepala itu gemetar sampai ke ujung kaki, itu kayak merinding. Tapi ketika kita mengingat kematian itu langsung hilang, itu 70 hari.